Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semila Tifa, perwakilan dari kelompok 9, akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul dengan proposal penelitian. Yang pertama, yaitu model teks proposal penelitian yang disusun alur dengan masalah, rancangan penelitian, dan penelitian. Nah, pada perancangan penelitian menggambar pemahaman dan cara pemecahan masalah di bidang tertentu. Untuk mencapai pengetahuan baru, pemecahan masalah, perumusan kesimpulan wajib membuat unsur, yaitu pertama ilmiah, sistematik, dan logis. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah yaitu segala sesuatu yang didasarkan pada ilmu, pengetahuan atau memenuhi kaidah atau syarat keilmian. Nah, kaidah keilmuan disebut dengan ilmiah sehingga nantinya ada istilah penelitian ilmiah, metode ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu karya ilmiah. Apa karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis berisi hasil pengamatan, penelitian, dan pada bidang tertentu yang isinya mengungkapkan fakta sehingga dibuktikan kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan secara ilmiah yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian sistematis. Apa itu sistematis? Pengertian sistematis yaitu berpikir dan berbuat secara berurutan, tidak tumpang tindih. Definisi sistematis adalah suatu usaha untuk menguraikan masalah, merumuskan suatu hal dalam hal konteks hubungan yang logis dan teratur sehingga akan membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu sehingga mampu menjelaskan berbagai perangkaian sebab akibat yang terkait objek tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian logis pada proposal penelitian. Nah, pengertian logis pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Selanjutnya ada tiga kerangka proposal penelitian. Yang pertama yaitu penyusunan proposal penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga penulisan lapor penelitian. Kerangka proposal penelitian atau format proposal penelitian dibagi 3 bab dan laporan hasil penelitian ditulis dengan 2 bab berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Untuk laporan penelitian, bab 4-nya itu hasil pembahasan dan bab 5 kesimpulan dan saran. Proposal penelitian kami di sini dapat dibagi dengan 4, yaitu 1. Proposal penelitian pengembangan. Kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecah masalah yang aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori konsep, prinsip atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah skripsi, tesis, dan disertai yang ditulis berdasarkan hasil kerja, dan pengembangan menurut format dan sistematis yang berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertai yang tulis berdasarkan hasil penelitian. Karena karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Yang kedua, proposal penelitian kerja pustaka, yaitu telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka relevan. Dalam hal ini, bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembang atau berdasarkan pemecahan masalah. Nah, yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Penelitian dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual
melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Ciri-ciri penelitian kuantitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri neutralisasi yang penuh keautentikan. Yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan duduk induktif. Pendekatan ini berkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu model teks proposal kegiatan. Nah, pengertian dari proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca. Nah, ulang lagi, berarti pengertian proposalnya itu tulisan yang dibuat oleh seorang penulis dan dijabarkan untuk tujuan yang bertujuan untuk menjabarkan kepada atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, baik individu ataupun perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Nah, diharapkan dari proposal tersebut yang dapat memberikan informasi yang detail mungkin kepada si pembaca sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Proposal merupakan suatu program kegiatan yang sifatnya sebagai usulan. Proposal merupakan usulan untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, bagian-bagian proposal kegiatan. Yang pertama, halaman judul, latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, penyelenggara, jadwal dan lokasi kegiatan, susunan acara, susunan panitia, rancangan anggaran, dan penutup. Terus penawaran kerjasama. Syarat penyusunan proposal terkegiatan yaitu proposal yang kita susun perlu memiliki hal-hal berikut. 1. Harus memiliki struktur dan logika yang jelas. Yang kedua, hasil kegiatan itu berstruktur. Yang ketiga, rumuskan jenis kegiatan secara jelas, inovatif, terperinci, dan betul dapat dikuasai atau dipahami atau dikerjakan. Yang keempat, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional dan tidak mengada-ngada. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya lagi yaitu Rizky. Yang bagian saya udah cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani dari kelompok 9. Judul makalah kami yaitu tentang konteks teks proposal. Latar belakang dari konteks teks proposal ini itu biasanya ada sebuah usulan atau rencana atau tawaran. Terus makna dari kata rencana itu yaitu suatu bentuk rancangan kerja. Terus tujuan dari proposal yaitu tujuan dari proposal itu ada yang pertama mengetahui hal-hal yang bisa mendasari dibentuknya proposal. Yang kedua, memahami hakikat dan pengertian dari proposal. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri yang dapat membedakan proposal dengan tulisan lain. Yang keempat, mengetahui manfaat dibuatnya proposal. Yang kelima, mengetahui tujuannya dibuatnya proposal. Yang keenam, mengetahui keunggulan dan kelemahan proposal. Yang ketujuh, mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal. Dalam proposal ada 3 rancangan, yaitu ada pertama yang keilmiah, sistematis,
logis. Yang pertama, pengertian ilmiah. Pada proposal penelitian itu suatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah atau syariat keilmuan. Yang kedua, sistematis. Sistematis yaitu berpikir dan berbuat secara bersistem, berurutan, tidak tumpang atau tindih. Terus di definisi sistematisnya yaitu suatu usaha untuk menguraikan masalah, merumuskan suatu hal dalam hal konteks hubungannya logis dan teratur sehingga akan membentuk sistem secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu pengertian logis. Logis pada proposal yaitu segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Ada 3 langkah dalam penelitian, yaitu pertama penyusunan proposal penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga penulisan laporan penelitian. Di proposal memiliki tujuannya, yaitu tujuan proposal kegiatan. Tujuan proposal itu memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Unsur-unsur proposal yaitu ada yang pertama, nama atau judul kegiatan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tujuan, terus 4 waktu dan tempat. Secara mendasar harus digarisbawahi bahwa penulisan proposal hanya salah satu dari sekian banyak tahap perencanaan.